Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini aku mau berbagi pengalaman kepada kalian semua mengenai pengalamanku dalam mempersiapkan pernikahan secara sipil atau negara. Jadi persiapan catatan sipil di pengalamanku kali ini. Kebetulan aku sama suamiku itu beda kota, jadi aku akan share pengalamanku cara mempersiapkan pernikahan sipil secara beda kota. Sebelumnya kalian harus tentu saja tahu tanggal kalian akan menikah itu kapan, itu yang harus kalian persiapkan. Lalu kedua, kalian juga harus sudah tahu lokasi di mana kalian akan menikah. Jadi kalau dalam kasusku ini kan aku bisa aja menikah di Semarang, yaitu tempatku, atau di Solo, tempat suamiku. Jadi pas pengalamanku itu, kami itu memutuskan untuk menikah di Solo. Jadi otomatis aku harus mempersiapkan syarat-syarat yang harus dibawa untuk ke Solo atau menikah di luar kota gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga, kalian juga harus mempersiapkan terlebih dahulu data-data kalian seperti KTP, lalu KK, dan akte. Tiga data ini menurutku penting ya teman-teman, karena tiga-tiganya ini kan perlu legalisir. Terus kalian juga harus update data sama mengecek kebenaran dari tiga data ini. Jadi tiga data ini, misal nama kalian itu Agus Susanto, itu yang tertulis di akte, tapi di KTP kalian tulisannya itu Agus S, jadi disingkat, Susantonya disingkat S. Itu tidak boleh ya teman-teman. Itu kalian harus mengupdate dulu, membenarkan data itu terlebih dahulu supaya sama, sinkron dari ketiga itu. Jadi akte, KTP, sama KK kalian. Dan sebisa mungkin dari kasusku dulu itu juga KK kalian tuh harus diupdate yang terbaru. Kalau terakhir update KK kalian tuh 10 tahun yang lalu, jelas itu kan datanya data lama. Jadi dari petugas tuh memintaku untuk mengupdate terbaru, karena pasti kan kalau dari jarak 10 tahun itu ada data yang berubah, seperti pendidikan terakhir kalian yang mungkin 10 tahun yang lalu kalian baru datanya terdata itu SMP, lulus SMP gitu ya kan. Sekarang sudah lulus SMA atau sudah S1, jadi itu perlu update. Kalau dari tiga data itu kalian sudah benar, itu sebenarnya menurutku bakal gampang, jadi nggak bakal ribet gitu teman-teman. Kan bayangan kita selama ini kalau mengurus catatan sipil, urusan sama pemerintahan tuh kan ribet ya, banyak syarat-syaratnya kayak gitu. Dulu pengalamanku itu mengurusnya tuh sekitar 6 bulan sebelum hari H gitu teman-teman. Jadi memang enggak mepet-mepet lah. Tapi sebenarnya kalau mau mepet ya 2 bulan gitu ya masih oke sih. Pertama itu yang aku lakukan, ini dari pihak cewek dulu ya, yang dipersiapkan dari pihak cewek. Jadi dari pihak cewek itu pertama aku pergi ke kelurahan, kantor kelurahan, untuk bertanya ke petugas kelurahan syarat untuk menikah, terutama menikah di luar kota itu bagaimana. Jadi di sana aku itu sama petugas dijelasin, oh kamu harus punya akte yang difotokopi, itu akte kelahiran dari aku dan calon suami, lalu kakakku sama kakak calon suami, terus ada KTP tentunya, KTP ku dan KTP calon suami, lalu pas foto masing-masing, ini pas foto masing-masing ya teman-teman. Itu masing-masing 2 lembar, terus ada materai,
seingatku itu sih teman-teman. Jadi itu dikumpulin sama nanti setelah mengumpulkan itu dari petugas kelurahan bakal mengisikan data ke kalian. Jadi datanya itu dari kelurahan itu aku dapat DPP 5, terus N1 itu dapatnya tuh di kelurahan teman-teman. Terus dapat N2 sampai N4 itu dapat dari kelurahan semua. Dan ada surat pernyataan belum pernah menikah. Ini tuh dapat dari kelurahan semua. Dari DPP 5 itu isinya ya mengenai identitas diri sih, sama ada tanggal berlakunya. Jadi kalian harus mengurus ini sesuai tanggal berlakunya ya. Lalu kalau N1 itu isinya surat keterangan untuk menikah. Jadi data diri kita kayak KTP gitu sih, cuma ya ada foto kita gitu. Terus ada kayak tanda tangan dari lurah segala macem. N2 itu surat keterangan asal usul. Jadi kayak gini, surat keterangan asal usul. Terus kalau N3 itu surat persetujuan dari mempelai, judulnya tuh itu. Nanti kalian harus tanda tangan dan calon suami juga harus tanda tangan di surat ini. Lalu yang N4 itu surat keterangan mengenai orang tua kalian. Jadi nama lengkap, identitas orang tua kalian tuh bakal dicatat di sini. Terus surat pernyataan belum pernah menikah. Jadi surat pernyataan belum pernah menikah ini bakal kalian tempel materai, kalian tanda tangan. Juga ada saksi 1 dan saksi 2. Saksi 1 sama saksi 2 itu nanti ketua RT sama ketua RW kalian. Jadi kalau di pengalamanku kan kalau mau menikah juga minta surat pernyataan tuh dari RT sama RW. Itu sekalian minta tanda tangan ini surat pernyataan belum menikah. Jadi nggak bolak-balik, tapi ya tergantung dari petugas kelurahan kalian masing-masing sih. Jadi memang mungkin ada 2 kali yang bolak-balik gitu. Terus setelah dari kelurahan ini selesai, kalian tuh harus tanda tangan segala macam tuh dilengkapi. Kalian ke kelurahan, nanti kan sudah kayak dicatat gitu ya teman-teman dari petugas kelurahan. Kita lalu diarahkan tuh untuk minta tanda tangan ke kecamatan. Jadi setelah itu aku langsung ke kecamatan, nanti langsung bilang aja ke petugas kecamatan untuk mau mengurus pernikahan. Di situ aku langsung sudah diarahin, suruh menunggu kayak gitu. Terus dapat deh tanda tangan sama cap camat gitu. Nah dari situ akhirnya aku memutuskan untuk mulai mengurus legalisir. Jadi aku dapat syarat untuk menikah sipil, pendaftaran menikah sipil tuh apa aja sih syaratnya itu sebenarnya dari gereja gitu kan, dapat kayak formulir. Ternyata syaratnya tuh gitu-gitu. Ini aku bacain aja ya syaratnya. Pertama itu formulir pendaftaran dari dinas. Kalau aku tuh formulir pendaftaran ini dapat dari gereja, jadi kayak mempersiapkannya tuh barengan gitu teman-teman. Setelah dari gereja selesai dan syarat-syarat sipil lain selesai, itu kalian akan dapat surat formulir pendaftaran. Itu nanti kita bahas di akhir aja ya. Lalu ada surat kayak rekomendasi dari gereja yang memberkati gitu ya, nanti itu kita bahas terakhir. Untuk yang syarat sipil yang utama itu ya KK sama KTP calon suami dan istri yang sudah dilegalisir. Nah ini penting teman-teman, kalian cicil dulu dan diupdate itu datanya harus benar ya, jadi tidak bolak-balik lagi. Terus ada KTP 2 orang saksi, jadi saksi dari pihak cewek itu 1, saksi dari pihak cowok itu 1. Kalian minta KTP, fotokopi KTP-nya. Nanti KTP-nya tuh juga dikumpulin, fotokopi KTP-nya dikumpulin maksudnya. Lalu ada akte kelahiran calon suami dan istri, ini juga perlu dilegalisir. Kalian harus legalisir
sekalian, jadi KTP, KK sama akte kalian. Biasanya itu nanti ditanyain sih, ini legalisir untuk apa, untuk keperluan menikah gitu, bilang aja. Nanti kan diarahin sama petugas, oh fotokopi KTP-nya tuh harus kayak gini, ukurannya kayak gini, jadi kalian tuh bakal paham dan nggak salah. Terus pas foto calon suami dan istri berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar. Jadi kalau kalian nanti ngurus di sipil tuh sudah pakai kayak pas foto yang berdampingan itu. Jadi kalian siapin aja lebih sih. Kan kalau di sini mintanya 5 ya. Nah, kalau dulu aku tuh tak banyain. Jadi nggak bolak-balik cetak foto gitu sih. Terus ada surat keterangan dari lurah atau pernyataan diri mengenai status perkawinan, ya ini ya surat DPP 5, N1 sampai N4 sampai surat pernyataan kalau belum pernah menikah itu. Terus ada keterangan asal usul persetujuan mempelai, yaitu termasuk N1 tadi, N5 sampai N4. Terus persetujuan izin kawin dari orang tua bagi yang belum berusia 21. Ini catatan khusus ya teman-teman. Terus ada surat izin atau dispensasi menikah dari pengadilan negeri bagi yang belum berumur 16 tahun untuk perempuan atau 19 tahun untuk laki-laki. Terus ada akta perceraian atau akta kematian bagi yang sudah janda ataupun duda, itu kalian sesuaikan sendiri ya sama kebutuhan kalian. Kalau dulu aku kebetulan nggak pakai yang ini. Lalu ada surat kematian apabila orang tua sudah meninggal. Jadi dulu memang aku pakai ini juga, terus minta sama ngurus sih surat kematian ini gitu di sipil. Kemudian surat pengantar untuk menikah dari lurah yang diketahui camat ya, yang tadi kita ngurus dari kelurahan, terus kita sudah minta tanda tangan ke Pak Camat atau camat itu. Lalu ada surat keterangan imunisasi TT. Ini buat cewek ini wajib hukumnya. Terus gimana sih cara mendapatkannya? Sebenarnya kalian itu nggak harus ke rumah sakit yang mahal-mahal gitu, karena memang di puskesmas itu menyediakan, bahkan aku itu disaranin sama petugas untuk mengurus ini ke puskesmas gitu teman-teman, dan itu gratis. Kalian tinggal ngomong aja ke petugas puskesmas kalau mau imunisasi TT untuk syarat pernikahan. Nanti kalian kan disuruh daftar gitu, terus kalian suruh bayar 10.000, itu kasusku ya 10.000 itu untuk dapat kayak kartu imunisasi. Jadi imunisasinya kan nggak cuma sekali, jadi nanti pas setelah hamil itu bakal ada imunisasi lagi untuk lanjutan, dan itu untuk data. Itu belinya 10.000. Nanti di puskesmas itu kita bakal dijelasin sama bidan sama dokternya gitu, kalau nanti menikah tuh kayak gini-gini, pernah berhubungan seksual sebelumnya belum, kalau sudah tuh kayak gimana-gimana, itu ditanyain semua secara detail. Sama kita itu dicek kesehatan teman-teman, jadi kayak ditensi, ditimbang, terus diukur tinggi badan kita, terus kayak dibilangin harus makan yang bergizi kayak gitu. Terus ada pengecekan hemoglobin, jadi kita juga diambil darah untuk mengecek kita tuh kekurangan hemoglobin atau enggak. Terus kita dicek kadar gulanya kita, untuk mengetahui istilahnya kesehatan kita, kesiapan kita untuk setelah menikah. Tentu kalau menikah kan persiapan untuk kalau wanita kan bakal melahirkan. Jadi dari situ tuh kita sudah dicek, dipantau. Terus setelah selesai, kalau hemoglobin sudah bagus, kadar gulanya sudah bagus, nanti kita tuh dapat kayak surat, terus kita baru imunisasi. Jadi memang imunisasinya itu nggak sembarangan, dan kita juga diarahin. Nah dari situ
nanti kita dapat kartu tanda tangan dari petugas. Nah, kartu itu nanti yang bakal kalian kumpulin. Terus ada syarat lagi, bagi calon suami atau istri orang asing melampirkan izin dari perwakilan negara yang bersangkutan, surat tanda melapor diri dari Polri atau dokumen imigrasi seperti visa, paspor, dan sebagainya. Terus ada lagi, bagi calon suami istri anggota TNI atau Polri wajib melampirkan izin kawin dari komandan. Lalu ada akte kelahiran anak yang disahkan apabila ada pengesahan anak. Jadi mungkin dari salah satu pihak sudah punya anak, kayak gitu harus ada aktenya yang juga harus dilampirin. Lalu ada akte perjanjian kawin apabila ada pengesahan perjanjian kawin. Ini terserah kalian, kalau kasusku ini nggak ada, aku nggak pakai. Lalu ada rekomendasi kawin dari Dispenduk Capil setempat bagi penduduk luar kota. Nah ini, jadi aku itu ke catatan sipil itu langsung bilang setelah punya legalisir semua data ini, aku langsung bilang ke petugas, Pak, Bu, jadi aku itu mau menikah di luar kota, itu bagaimana? Lalu, oh ya, nanti saya buatkan surat rekomendasi. Jadi aku langsung diberi catatan surat rekomendasi kayak gitu. Di situ tuh kalian harus punya foto diri ya, foto seorang diri gitu, gede pokoknya ukuran 4x6 kalau nggak salah. Itu buat surat rekomendasinya aja. Jadi aku tuh bukan mendaftar pernikahan di Semarang, tapi aku cuma minta surat rekomendasi di Semarang. Begitu. Terus yang terakhir itu berkas dimasukkan ke dalam stop map, warnanya bebas. Jadi mungkin untuk memudahkan petugas juga kalau ini. Aku mau sharing soal pengalamanku. Kan aku mengurus ini waktu pandemi. Jadi sebelumnya itu kan aku sudah tanya ke kantor sipil gitu sebelum pandemi, lalu aku belum proses. Setelah aku mau proses itu kan karena sudah pandemi, pada akhirnya aku diarahin untuk mendaftar atau minta rekomendasi menikah luar kota itu secara online. Jadi semua data itu dimasukkan secara online. Memang prosesnya gampang sih. Nah, kalau menurutku tuh malah lebih menggampangkan dibanding kalau kita harus datang langsung. Itu tuh kan antrinya banyak, terus ya bakal lama lah dibanding kalau kita online. Online kan kita bisa cuma di rumah, tinggal upload gitu, terus nanti besok sih, kalau aku besoknya itu langsung di WA sama petugas dari sipil gitu untuk melengkapi data yang kurang atau yang fotoku kurang jelas. Itu aku kirim WA, terus besoknya aku dapat notifikasi lewat WA juga kalau sudah bisa diambil. Jadi aku ke sana tuh bawa bukti WA, oh aku boleh mengambil surat rekomendasi menikahku di luar kota itu ke Pak Satpamnya. Lalu aku langsung diarahin untuk ya nunggu gitu, tinggal ngambil terus tanda tangan bukti pengambilan aja. Setelah itu aku tinggal mengurus sih yang di luar kota. Itu kan kalau dari cewek ya. Sebenarnya kalau dari pihak cowokku, suamiku itu sama syaratnya. Jadi dia juga ngurus di kelurahannya sendiri, kayak dia kan di Solo, jadi dia mengurus di kelurahannya itu ya sama sih prosesnya, tapi dia lebih ke pertama ke minta rekomendasi surat pernyataan dari RT RW dulu, terus ngumpulin berkas ke kelurahan. Berkasnya itu ya sama sih kayak akte, terus KK, KTP kayak gitu, terus ditanyai menikah kapan, di mana, segala macam, terus dapat N1, N4, DPP 5, terus itu ditandatangani, dilengkapi semua, akhirnya ke kecamatan tanda tangan, terus sama itu kan berarti sudah
selesai. Kalau dari cowok kan berarti tidak perlu rekomendasi dari luar kota. Terus sama data-dataku itu aku gabungin jadi satu. Terus aku minta minta formulir pendaftaran itu dari petugas gereja, karena kan ngurusnya barengan. Terus kalian tanya, oh ini memang dikasih dari petugas gereja, sekretariat gereja gitu. Akhirnya aku ngisi, ya memang itu rodok banyak sih, kayak data-data saksi itu juga dimasukin, data-data orang tua itu juga dimasukin, kalian isi. Terus kalian masukin ke Stopmap, kalian daftar. Jadi kalau dulu karena aku corona, daftarnya juga online, semua itu diupload. Lalu besoknya 2 hari kemudian aku dapat WA untuk ketemu sama ibu siapa gitu yang ngurusin soal pendaftaran di ruang apa gitu, aku ya lupa kan namanya. Terus di situ menyerahkan Stopmap yang isinya data-data kita itu semua kita pastikan itu lengkap ya. Jadi di sana terus kita ditanyain, oh mau menikah kapan, di mana tempatnya. Jadi kalau kasusku itu kan menikahnya minta di gereja, jadi petugas tuh bakal datang ke gereja. Mungkin kalau kalian menikahnya di rumah itu mungkin ya petugas akan datang, atau kalian yang bisa datang ke kantor untuk pencatatan sipilnya itu. Jadi setelah ditanya gitu, oh tunggu sebentar ya, jadi data kita tuh dimasukkan, terus kita tuh dapat bukti. Jadi bukti kalau bakal menikah di jam sekian, tanggal sekian di tempat itu gitu. Jadi buktinya itu kayak kertas itu, nanti aku bakal cantumin di atas contohnya. Jadi ya pas hari H petugas datang tepat waktu sih, mereka kayak nunggu sebentar. Sudah, kita di sana nanti pencatatan. Untuk detailnya ikuti video selanjutnya ya. Oke, untuk sharingku saat ini sudah sekian dulu ya teman-teman. Untuk nanti menikah yang di gereja itu akan aku upload setelah video ini. Jadi ikuti terus videoku. Terima kasih. Dadah.